Halo Tribun, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Bersama saya Ajeng Hatalea akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Tentunya untuk Tribuners di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Terlibat asusila hingga penyalahgunaan senjata api, 10 anggota Brimo Polda Maluku dipecat. Sebanyak 10 anggota Brimo Polda Maluku resmi dipecat secara tidak hormat. Proses pemecatan dilakukan melalui upacara pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH yang dipimpin langsung Kepala Satuan Brimo Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Guntur di Markas Brimo Polda Maluku pada Rabu 27 Oktober 2021. Dalam upacara tersebut, anggota Brimob yang dipecat tampak tidak hadir, hanya foto-foto mereka yang dibawa anggota Provos Brimob. Kabid Humas Polda Maluku Emrum Ohoirat menjelaskan, proses pemecatan 10 anggota Polri tersebut telah melalui sidang kode etik Polri. Dia melanjutkan, dari 10 anggota Brimo Polda Maluku yang dipecat, 7 diantaranya terlibat desersi, 2 anggota terlibat asusila, dan 1 anggota lainnya terlibat penyalahgunaan senjata api. Untuk itu dia berharap pemecatan 10 anggota Brimob itu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi para anggota lainnya agar tidak membuat kesalahan berat yang berujung pada pemecatan. Ya, jadi kemarin Satbrimo Polda Maluku melakukan upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 10 anggotanya. Jadi 10 anggota Brimob ini merupakan bagian daripada 29 orang yang telah ditandatangani surat pemberhentiannya oleh Bapak Kapolda pada tahun ini. Di mana dari 29 orang itu 18 diantaranya dari Satker Polda Maluku, kemudian 11 diantaranya dari Polres jajaran seperti Tual, Aru, Buru, dan SBT, dan sudah dilakukan PTDH. Nah, dari 29 orang ini, itu pelanggaran yang dilakukan itu bervariasi. 19 orang diantaranya adalah meninggalkan tugas tanpa izin, yang kita sebut dengan disersi dalam waktu tertentu. Kemudian 10 orang diantaranya itu terkait dengan tindak pidana umum seperti susila, kemudian ada perzinahan, kemudian juga ada kasus penganiayaan, dan 3 diantara mereka juga termasuk kasus narkotika. Tapi saya juga tidak menyesal mengambil keputusan ini, memimpin upacara ini. 29 polisi dipecat tidak hormat dalam 10 bulan terakhir. Polda Maluku tidak rugi. Sebanyak 29 anggota kepolisian daerah Maluku dipecat tidak hormat sepanjang periode Januari hingga Oktober 2021. Dirincikan dari 29 anggota yang dipecat, terdapat 18 dari Polda Maluku dan 11 dari Polres Jajaran. Pemecatan lantaran terlibat berbagai kasus, mulai dari disersi, narkoba, asusila, penyalahgunaan senjata api, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Emrum Ohoirat mengatakan, jumlah anggota polisi di Maluku yang dipecat dengan tidak hormat sepanjang tahun 2021 ini lebih banyak dari anggota yang dipecat pada 2020 lalu. Dia pun memastikan kepolisian tidak rugi memangkas anggota yang telah melanggar aturan dan wewenang. Selain itu, Polda Maluku juga kerap memberikan penghargaan bagi personel yang berprestasi maupun yang berkinerja baik. Ya, berkekuatan hukum tetap, mereka sudah diproses sesuai dengan prosedur melalui sidang kode etik. Kemudian dari sidang kode etik itu, setelah diputuskan, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan banding, dan melalui sidang banding, mereka juga sudah tetap diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat. Dan ada beberapa lagi yang masih berproses. Yang jelasnya perlu saya sampaikan bahwa kami dari Polda Maluku ini merupakan bukan suatu kebanggaan apabila memecat anggota. Kami juga prihatin terhadap anggota-anggota tersebut, namun kepada mereka juga sudah kita lakukan pembinaan, kemudian juga sudah kita lakukan teguran yang secara berulang dan berulang, tapi mereka tetap melakukan pelanggaran yang sama, sehingga pada akhirnya kita mengambil keputusan untuk memecat mereka. Yang jelasnya dari 7.000 lebih
anggota Polda Maluku cuma 11 atau 29 orang yang melakukan pelanggaran, ya kita memang ambil tindakan tegas kepada mereka untuk melindungi dan juga memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Tribuners, kita ke berita lain, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di Ambon tidak optimal. Sejak September lalu, pemerintah Kota Ambon mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi masyarakat di pusat perbelanjaan. Namun, penerapan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di pusat perbelanjaan belum bisa diterapkan secara maksimal. Selain vaksinasi COVID-19 yang belum menyeluruh, juga masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan aplikasi tersebut. Sehingga mayoritas masyarakat yang hendak berbelanja memilih tak menggunakan aplikasi tersebut. Menyikapi kondisi itu, juru bicara Satgas COVID-19 Ambon, Joy Andrians, mengaku akan melakukan evaluasi khususnya penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di pusat perbelanjaan. Evaluasi ini dilakukan agar kinerja petugas di pusat perbelanjaan seperti mal bisa ditingkatkan lagi. Pasalnya, sejauh ini masih banyak warga yang lolos masuk mal tanpa menggunakan aplikasi tersebut. Joy mengaku pengawasan Satgas COVID-19 tidak dilakukan setiap hari karena sistem pengawasannya dilakukan secara acak. Untuk itu, dengan rapat koordinasi nantinya diharapkan pimpinan atau koordinator pengelola mal dapat membantu Pemkot Ambon mengajak pengunjung untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 yang menjadi syarat bisa memasuki mal melalui pengecekan di Peduli Lindungi. Hal ini dilakukan karena sesuai data terakhir PPKM di Kota Ambon sudah turun ke level 2 dan akan menuju ke level 1 dalam waktu dekat ini. Untuk diketahui Tribuners, terdapat 2 pusat perbelanjaan di Kota Ambon telah menerapkan penggunaan aplikasi tersebut, yakni Ambon City Center dan Maluku City Mall. Nanti cek lagi kalau bisa vaksin, kalau sakit apa adik? Dari Kota Ambon kita ke Kabupaten Buru Tribuners, peserta terbaik pada MTQ ke-14 2021 di Kabupaten Buru disiapkan ikut tingkat provinsi di KKT. Ratusan peserta terus bersaing dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kabupaten Buru ke-14 2021. Dalam pelaksanaan MTQ tersebut, apabila para peserta berhasil meraih juara dengan peringkat terbaik, maka akan disiapkan untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 2020 mendatang. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru selaku Sekretariat Panitia MTQ Kabupaten Buru, Abdul Hasan Karepesina. Dirinya mengatakan perlombaan pada pelaksanaan MTQ di Kabupaten Buru hingga saat ini masih berjalan dengan lancar. Kemudian dari 8 cabang yang dilombakan, baru 1 mata lomba yang telah selesai yakni Fahmil Quran. Dia menjelaskan belum bisa dipastikan berapa banyak peserta yang disiapkan mewakili Kabupaten Buru untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Maluku. Dia juga berharap kegiatan MTQ tidak hanya sebatas seremonial saja, namun harus lebih dari itu memahami maknanya secara keseluruhan. MTQ yang ke-14 tahun 2021 berjalan dengan baik dan sampai dengan hari ini kegiatan lomba masih tetap berjalan dan untuk juara baru 1 cabang lomba yang sudah bisa dipastikan juaranya yaitu cabang lomba Fahmil Quran. Sementara cabang-cabang lomba yang lain masih dalam tahap pelaksanaan lomba. Peserta terbaik untuk pelaksanaan MTQ tahun ini dipersiapkan untuk mengikuti pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Maluku yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2020 nanti, diperkirakan sekitar bulan Maret. SK 2013. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober menjadi momen besar bersejarah pergerakan kebangsaan Indonesia menuju kemerdekaan. Mengingatkan kita akan perjuangan pemuda menyatukan semangat untuk Indonesia.
Banyak harapan tentunya di hari bersejarah ini. Berikut harapan generasi muda yang berhasil dihimpun tribunampon.com untuk Tribuners. Harapannya untuk beta pribadi sebagai pemuda Kota Ambon, supaya beta lebih rajin baca buku lagi dan teman-teman yang lain juga rajin baca buku. Karena seperti kata Haji Agus Salim, lay down work is lay down work, lay down work is lay down work. Memimpin adalah jalan menderita, jalan pemimpin adalah jalan menderita. Jadi salah satu menderita itu dengan baca buku, tapi menderita yang kreatif dan inovatif. Terima kasih. Harapannya di Hari Sumpah Pemuda ini agar supaya pemuda-pemuda apapun yang dikerjakan, yang dilaksanakan untuk menyambut hari-hari Sumpah Pemuda saat ini, agar tidak menjadi hanya suatu formalitas saja. Terus harapannya juga agar supaya pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini semakin meningkatkan minat dan bakat prestasinya agar dapat berguna bagi bangsa dan negara. Pemuda harus lebih kreatif dalam mengembangkan kapasitas dirinya, karena dia adalah tongkat dalam mengembangkan suatu peradaban, khususnya bagi teman-teman atau pemuda di daerah Maluku. Harapan saya kepada pemuda itu adalah ada 3. Yang pertama adalah memantapkan daya kreatif. Kreatif itu adalah dia harus mampu punya ide dan gagasan. Berikutnya mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan itu dengan baik. Yang kedua, dia harus lebih confidence, yaitu percaya diri dalam mengembangkan ide dan gagasan tadi. Yang ketiga adalah dia harus connected, dia harus mampu terhubung di sosial media, baik itu di WhatsApp, IG, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain. Hal ini penting guna dapat mengembangkan ide dan gagasan yang tadi dia miliki. Ini agar semua pemuda-pemudi yang ada di Kota Ambon lebih kreatif dalam meningkatkan punya bakat dan minat mereka, terutama dalam membangun Kota Ambon ke depan, karena generasi muda adalah generasi yang sangat menentukan perkembangan suatu daerah ke depannya. Itu saja menurut saya. Semoga perayaan-perayaan di Hari Sumpah Pemuda ini bukan hanya sekedar seremonial belaka. Semoga masih ada tindakan-tindakan kritis ke depan. Ya, harapan beta juga sama halnya bahwa katong pemuda-pemudi Indonesia, dengan ini katong harus lebih kritis. Pemuda sekarang, pemuda milenial harus lebih banyak berjuang untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan warga Indonesia, kemaslahatan akar rumput. Di menyongsong Hari Sumpah Pemuda ini, semoga pemuda dan pemudi Indonesia, pada khususnya pemuda Maluku, lebih lagi untuk memajukan segala aktivitas, baik itu apalagi untuk mahasiswa, harus bagaimana melihat kembali kepada kondisi masyarakat yang saat ini menjadi problem terbesar, yaitu hal-hal yang memang jadi pemerintah selalu menyusahkan masyarakat. Itu sebenarnya harapan saya untuk tanggapan saya. Kalau untuk harapan saya, semoga di Hari Sumpah Pemuda ini pemuda lebih bangkit lagi, maju dan bisa bersatu untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Harapannya. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribuna Ambon untuk edisi hari ini 28 Oktober 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunaambon.com. Akhirnya saya Ajeng Hatalea beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa besok. Sekali lagi selamat Hari Sumpah Pemuda, jayalah pemuda di Maluku. Sampai jumpa dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.